Salam SN, ketemu lagi dengan saya Agus Harizal Alusyikmat, pemimpin redaksi Suara Nusantara dan koran sn.com. Dan pada episode ke-144, Rabu 2 November 2022, kita episodenya Ulas Berita. Dan biasanya saya sebagai host di Ulas Berita ditemani redaktur pelaksana Dedi Suhendra. Assalamualaikum, Ded. Waalaikumsalam, Kak. Sehat, Ded, ya? Alhamdulillah. Dan lancar hari ini, ya. Dan kembali lagi kita Ulas Berita memenuhi keinginan dari penonton Lensa SN, ya, yang sangat mengapresiasi kehadiran Ulas Berita. Bahkan Ulas Berita kita beberapa kali episode, ya. Pengunjungnya lumayan banyak, ya. Dan kita akan membahas ulas-ulas berita yang terbit di Suara Nusantara edisi cetak hari ini, ya. Terbitan Rabu 2 November 2022. Kita langsung saja, Ded, ke salah satu beritanya yang berjudul Sri Sulastri berstatement tersangkanya pasti banyak. Ini maksudnya apa, Ded? Silakan. Oke, Kak, ini terkait komentar pengamat hukum Sri Sulastri, ya, di mana dia mengomentari terkait penyidikan dugaan kasus korupsi. Dalam dugaan kasus korupsi penyalahgunaan kewenangan kerjasama pengangkutan batubara oleh salah satu BUMD Pemprov Sumsel yang kini dugaan kasusnya sedang dilakukan penyidikan oleh KPK. Menurut Ibu Sri Sulastri, mengapa dia mengatakan berpendapat tersangkanya pasti banyak, karena ia menilai perkara ini sedang dilakukan pendalaman penyidikan, Kak, ya. Di mana di dalam pendalaman penyidikan ini menurut Sri Sulastri penyidik KPK terus menggali, Kak, dan mendalami pihak-pihak yang diduga terlibat dalam perkara tersebut. Untuk itu ia menilai jumlah tersangkanya pasti banyak gitu. Oke, untuk berita yang sudah terbit di cetak hari ini juga terbit di koran sn.com, Ded, ya. Iya, Kak. Untuk penonton Lensa SN yang penasaran, silakan klik koran sn.com. Dan untuk dugaan korupsi ini, Ded, ada keterangan dari jubir KPK? Iya, Kak. Yang terakhir, silakan, Dedi. Yang terakhir saat itu juru bicara KPK Ali Fikri, Kak, ya. Dia mengatakan ada 2 saksi yang diperiksa di Makobrimob Polda Sumsel, ya, kali itu, ya. Di mana menurut juru bicara KPK Ali Fikri, kedua saksi tersebut merupakan kepala BPKAD Sumsel dan satu lagi seorang karyawan PT SMS yang merupakan sopir, Kak. Oke. Dan untuk penonton Lensa SN, ya, yang juga penasaran dengan berita yang baru diulas oleh Dedi, silakan klik koran sn.com. Kemudian kita beralih ke berita di bawahnya, Ded. Ada berita sopir diperiksa bisa jadi untuk ungkap aliran fee. Ini maksudnya apa, Ded? Silakan. Ini masih komentar dari pengamat hukum Ibu Sri Sulastri, Kak, ya. Dia mengomentari terkait 2 saksi yang diperiksa di Makobrimob Polda Sumsel, di mana dari 2 saksi tersebut kan salah satunya merupakan karyawan PT SMS yang merupakan sopir, Kak. Menurut Ibu Sri Sulastri, sopir tersebut diperiksa KPK bisa jadi untuk mengungkap aliran fee dalam perkara tersebut, ya. Di mana menurut Ibu Sri Sulastri, sopir ini kan selalu ikut mendampingi bosnya, Kak, ya, kemanapun bosnya pergi selalu ikut. Jadi menurut Ibu Sri pasti sopir tersebut mengetahui, Kak, terkait siapa-siapa yang dihubungi oleh bosnya dan termasuk aliran fee tersebut. Oke, itu menurut Ibu Sri Sulastri, ya, berpendapat, ya. Kita sapa dulu Ibu Sri Sulastri, ya, Dad, ya. Assalamualaikum Ibu Sri Sulastri, semoga selalu sehat, ya, dan lancar melaksanakan tugas-tugasnya, ya. Dan kita informasikan sekali lagi bahwa Ibu Sri Sulastri adalah dosen Fakultas Hukum di Universitas Muhammadiyah Palembang. Terkait dugaan korupsi ini juga, Dad, ya, hari ini tanggal 2 November 2022 ada keterangan khusus dari jubir KPK kepada media. Iya, Kak. Hari ini Rabu tanggal 2 November 2022, Kak, ya. Juru bicara KPK Ali Fikri mengatakan, Kak, ya, bahwa ada 7 saksi dari PT SMS yang diperiksa oleh penyidik KPK yang pemeriksaannya dilakukan di Makobrimob Polda Sumsel, Kak. Oke, tahan dulu, Ded, ya. Jangan diungkapkan semua biar penonton Lensa SN penasaran, ya. Dan untuk yang penasaran silakan klik koran sn.com. Nanti malam udah terbit beritanya, Ded, ya. Sudah terbit, ya. Oke, Ded, ya. Oke, dan kita lanjut ke ulas berita berikutnya. Mungkin berita dengan judul lagi Kejati periksa manajer UPJA dengan subjudul dugaan kasus korupsi serasi 2019. Silakan, Dedi, cerita. Oke, Kak, ini keterangan dari Kasipenkum Kejati Sumsel Muhammad Radian, ya. Di mana menurut Kasipenkum kemarin hari Selasa tanggal 1 November 2022 ada 2 saksi yang merupakan manajer UPJA yang diperiksa oleh
Jaksa Penyidik Tindak Pidana Khusus Kejati Sumsel terkait penyidikan dugaan kasus korupsi serasi tahun 2019 yang saat ini penyidikannya di Banyuasin, Kak. Oke, kita ulangi sekali lagi, Ded, Ya. ya. Untuk dugaan korupsi ini belum ada tersangkanya. Belum Ded, ada ya? tersangkanya, Kak. Hari ini keterangan dari Kapenkum apa, Ded? Hari ini keterangan dari Kasipenkum Kejati Sumsel belum ada agenda pemeriksaan saksi, Kak, ya. Namun Kasipenkum mengatakan kedepannya tetap diagendakan karena ini kan masih proses penyidikan, Kak, ya. Di mana proses penyidikan ini Jaksa Penyidik Tindak Pidana Khusus Kejati Sumsel masih mengumpulkan alat bukti untuk mengungkap tersangkanya, Kak. Mungkin Dedi bisa cerita dan mengulas keterangan dari Kajati Sumsel terkait dugaan korupsi serasi 2019 yang di tenggat waktu. Silakan, Dedi. Iya. Kajati Sumsel saat itu mengumpulkan wartawan, Kak, ya, memberikan keterangan memang terkait penanganan penyidikan dugaan kasus korupsi serasi tahun 2019 ini. Ya. Bapak Kajati Sumsel mengatakan memberikan target waktu seminggu, Kak, ya, seminggu harus ada perkembangan terkait penyidikan dugaan kasus ini, Kak. Menurut Kajati Sumsel dia memiliki konsep, ya, selama memimpin Kejaksaan Tinggi Sumsel. Untuk perkara penyidikan maupun penyelidikan diberi waktu 1 tahun harus diungkap, Kak, ya, karena menurut Kajati jangan sampai suatu perkara itu digantung-gantung lama-lama karena itu merupakan menggantung-gantung kepastian hukum itu, Kak. Oke, itu keterangan dari Kajati Sumsel, ya. Lanjut ke ulas berita berikutnya, Ded. Ada berita di bawah HL dengan judul 3 terdakwa dugaan korupsi pakaian lansia dituntut 5 tahun. Silakan, Dedi, cerita. Oke, Kak, ini terkait di persidangan Pengadilan Tipikor Palembang, ya, yang digelar pada Selasa 1 November 2022, di mana dalam persidangan tersebut Jaksa Penuntut Umum Kejari Prabu Muli menuntut 3 terdakwa terkait dugaan kasus korupsi pengadaan pakaian olahraga lansia pada Dinas Kesehatan Prabu Muli tahun 2021, Kak. Terkait tuntutan tersebut penasihat hukum terdakwa pada sidang berikutnya akan mengajukan pledoi atau pembelaan, Kak, nota pembelaan. Untuk penonton Lesa SN, ya, kita perlihatkan lagi tampilan koran Ya. Suara Nusantara yang terbit hari ini. Tim kreatif bisa lihat. Oke, untuk berita HL silakan Dedi cerita. Oke, Kak, ini berita HL ini merupakan terkait dugaan kasus korupsi pengadaan konstruksi proyek pekerjaan rancang bangun pembangunan Swarnadipa Spot Hotel Injuries and Therapy pada perusahaan daerah Hotel Swarnadipa tahun 2017, Kak, ya. Oke. Di mana kemarin hari Selasa 1 November 2022 tim Jaksa Penuntut Umum Tindak Pidana Khusus Kejari Palembang melimpahkan berkas kedua tersangka, Kak, ya, ke Pengadilan Tipikor Palembang. Dengan dilimpahkan berkas tersebut maka kita angkat judul bahwa tersangka tersebut segera disidangkan, Kak. Oke, kita beralih ke berita yang lebih soft, Ded, ya. Ya. Mungkin berita giat pemerintah dan pembangunan dari kegiatan dari Gubernur Sumsel Bapak Herman Deru. Silakan, Dedi. Ini kita angkat judulnya Haji Herman Deru buka MTQ tingkat SMA SMK se-Sumsel, Kak, ya. Oke. Di mana dalam berita ini Gubernur Sumsel Haji Herman Deru membuka secara resmi MTQ tingkat SMA dan SMK Negeri se-Sumsel yang dilangsungkan di SMA Negeri 5, Kak. Oke, kita sapa dulu ya Bapak Ya. Gubernur, ya. Assalamualaikum Pak Gubernur Herman Deru. Semoga selalu sehat dan lancar melaksanakan tugas-tugasnya di Sumatera Selatan. Oke, Ded, langsung kita ulas berita halaman dalam, ya. Ya, Kak. Untuk Suara Nusantara edisi cetak hari ini kita mulai dari halaman 2. Ini halaman 2, tim kreatif bisa lihat, ya. Judul yang berita utama, jaga keandalan listrik selama KTT G20. PLN resmi operasikan PLTG relokasi dari Grati ke Bali. Kemudian ada berita jelang KTT G20, PLN pamerkan 2 PLTS dan 33 PV rooftop di Bali. Kedua berita ini didukung dengan foto. Oke, untuk halaman berikutnya adalah halaman Muba Sinergi, Muba Terus Berkarya. Itu giliran Dedi. Silakan, Ded. Oke, Kak, halaman berikutnya halaman 3 dengan rubrik Muba Sinergi, Muba Terus Berkarya. Ini tim kreatif. Oke, untuk halaman 3 ini untuk headline-nya kita ambil judul dengan PJ Bupati Apriyadi serukan jaga stabilitas jelang pemilu dan pilkada dengan subjudul hadiri rakor Forkopimda se-Sumatera Selatan. Tampak berita ini didukung dengan foto PJ Bupati Musi Banyuasin Haji Apriyadi bersalaman dengan Bupati Pali Insinyur Haji Heri Amalindu. Kemudian ada berita lagi dengan judul PJ Bupati Muba jawab pandangan umum fraksi DPRD Musi Banyuasin. Selanjutnya ada berita dengan judul
Dinkominfo mubah jadi referensi studi tiru Kominfo Prabu Muli dengan subjudul terkait implementasi bela pengadaan. Langsung kita ke halaman berikutnya, itu halaman 6 ya. Ya. Saya perlihatkan tim kreatif ya. Oke, halaman 6 rubriknya adalah Kota Musi. Halaman ini diasuh dan diedit oleh koordinator liputan Denny Kurniawan. Untuk berita utama diambil berita Mentan RI puji rakor Porkompimda sesumsel gagasan Herman Deru. Berita ini didukung dengan foto. Kemudian ada berita Pemkot luncurkan komik Mang Fedo. Berita ini juga didukung dengan foto. Di foto sepertinya ada Pak Sekda Ratu Dewa ya, yang menandatangani komik Mang Fedo. Kemudian ada berita laksanakan tugas dengan standar prosedur berlaku dengan subjudul Kapolda Sumsel Kunker ke Lubuk Linggau. Oke, halaman berikutnya silakan Dedi. Oke Kak, halaman berikutnya halaman 7 ini dengan rubrik Gema Sriwijaya. Ini tim kreatif. Di mana halaman 7 ini pemberitaan dari Ogan Ilir, Oku Timur, Oku Selatan, Banyu Asin, Muratara, dan Lahat. Untuk headline berita kita ambil berita dari kegiatan Bupati Lahat Ciujang dengan judul Capacity Building Tingkatkan Kapasitas SDM PKH Lahat. Kemudian ada berita masih dari Lahat dengan judul Tim Wasep Kunker di Desa Pagar Batu dengan subjudul tinjau lokasi TMMD ke 115 Kodim 0405 Lahat. Selanjutnya ada berita dari Ogan Ilir Indralaya dengan judul Bupati Ogan Ilir akan roadshow lantik kades terpilih. Kemudian ada berita dari Oku Timur dengan judul Wabub Yuda resmikan Masjid Abu Bakar. Selanjutnya berita dari Lahat, Erlambang jabat Camat Merapi Barat. Oke, lanjut ke halaman berikutnya, halaman 8. Ini tim kreatif, saya perlihatkan. Bisa lihat ya. Halaman 8 masih halaman Gema Sriwijaya. Halaman ini berisi berita-berita dari Pagar Alam, Empat Lawang, Pali, Lubuk Linggau, dan Musirawas. Untuk berita HL diambil berita Teving Bok jarang digunakan pelaku usaha dengan subjudul Bapenda akan lakukan sidak ke lapangan. Kemudian ada berita Bupati Musirawas ucapkan selamat atas pelantikan Sri Sunarsi. Berita ini juga didukung dengan foto. Kemudian ada berita dari Empat Lawang, pernikahan dini jadi faktor tingginya angka stunting di Empat Lawang. Oke, halaman berikutnya silakan Dedi. Oke Kak, selanjutnya halaman 9. Halaman 9 ini masih rubrik Gema Sriwijaya. Ini tim kreatif. Halaman 9 ini terkait berita dari Prabu Muli, Oki, dan Muara Inim. Untuk headline-nya kita angkat berita dari Kayu Agung dengan judul Diskominfo Oki susun Juknis penanganan komunikasi krisis. Kemudian ada berita dari Muara Inim dengan judul Rakor Forkopimda Sesumsel bahas isu inflasi dan rawan pangan. Selanjutnya masih dari berita dari Muara Inim dengan judul Ajak Guru PAUD dan TK bangkitkan kebiasaan bercerita. Kemudian ada berita dari Oki dengan judul Pemkap Oki kembali raih penghargaan Kementerian LHK. Oke, untuk kali ini kita ada ulas berita halaman 12, Dad. Ya, halaman kerjasama antara Kominfo, Suara Nusantara, dan Kantor Berita Antara ya. Halaman ini terbit sebulan sekali, Dad ya? Sebulan sekali. Oke, untuk berita utama kita ambil judul 6.000 kepala desa se-Indonesia dijadwalkan kunjungi IKN. Berita ini didukung dengan foto. Kemudian ada berita ribuan peserta Rakernas JKPI berdatangan di Palembang. Berita ini juga didukung dengan foto. Di dalam foto tampak berita Sekda Kota Palembang Ratu Dewa. Kemudian ada berita Menkominfo apresiasi kinerja tim Indonesia mendorong tata kelola data. Berita ini juga didukung dengan foto. Kemudian ada berita satu lagi, penerima vaksin COVID-19 dosis ketiga capai 65,09 juta orang. Dan terakhir ada berita Kemenparekraf targetkan 4,4 juta tenaga kerja baru sektor pariwisata. Berita ini juga didukung dengan foto.
Oke deh, tampaknya kita udah di ujung ulas berita ya. Iya, Kak. Dan selalu jelang tutup ulas berita kita selalu mengucapkan terima kasih kepada penonton Lensa SN yang sudah setia menonton tayangan-tayangan Lensa SN ya. Terutama ulas berita ya yang begitu diapresiasi penonton Lensa SN. Teruslah memberikan masukan-masukan positif, komentar-komentar juga positif ya, agar kita dapat memberikan tayangan-tayangan yang berkualitas. Dan biasanya di ujung ulas berita kita ada quotes ya. Dan quote kita sore hari ini, jangan memandang sempurna seseorang. Bisa jadi hidupnya penuh risiko dan pengorbanan. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe kanal YouTube Lensa SN agar informasi menarik dari kanal YouTube ini tetap tersebar merata di bumi Sumatera Selatan. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.